Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Andes Haji Syamsidah. Perkenalkan, nama saya Andi Adrana Sofyan dengan NIM 2102085020225 kelas 02 PKK. Saya akan memaparkan hasil observasi saya terhadap konveksi Isna Taylor. Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Penjahit atau tailor adalah orang yang pekerjaannya menjahit pakaian seperti kemeja, celana, rok, gaun, atau jas, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Untuk melakukan pekerjaannya, penjahit dapat mengerjakannya dengan tangan maupun mesin jahit. Pertama ialah profil Isna Taylor, yang dimana nama pemiliknya yaitu Bapak Kamarudin, berdiri sejak tahun 1995. Jam kerjanya atau jam operasinya itu mulai dari jam 8 hingga jam 6 malam. Serta jumlah karyawannya itu tidak menentu. Biasanya terdiri dari 5 atau 8 orang karyawan, tergantung jumlah pesanan yang masuk. Alamatnya berada yaitu Jalan Muhammad Yamin, Lorong 4 nomor 8. Jenis usahanya menyediakan seragam kerja dan seragam sekolah. Sejarah Isna Taylor. Isna Taylor sudah berdiri sejak tahun 1995, di mana usaha ini dikelola oleh satu keluarga. Usaha rumahan ini bisa dibilang usaha turun-temurun yang dirintis oleh kakek Bapak Kamarudin, yang diteruskan oleh orang tua Bapak Kamarudin dan dikembangkan kembali oleh Bapak Kamarudin. Isna Taylor merupakan usaha yang menyediakan seragam kerja dan seragam sekolah, yang dimana dibantu oleh beberapa karyawan, di mana karyawan tersebut adalah merupakan keluarga Bapak Kamarudin sendiri. Usaha ini dulunya hanyalah usaha kecil pada saat itu, yang sistem jahitnya masih berupa orang per orang, yang dimana belum bisa menerima pesanan dalam jumlah besar. Contohnya, menerima pesanan seragam sekolah masih perorangan, namun pada saat ini Isna Taylor sudah berkembang pesat, yang dimana Isna Taylor yang memfokuskan pada pembuatan seragam kerja dan seragam sekolah yang sudah menerima pesanan-pesanan dalam jumlah besar. Prinsip kerja Isna Taylor lebih mengutamakan kedisiplinan yang diterapkan kepada karyawan dan memfokuskan kualitas kinerja karyawan. Analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang pertama, kualitas bahan yang baik dan harga yang cukup terjangkau. Yang kedua, kerapian pegangan utama Isna Taylor. Yang ketiga, lokasi yang strategis. Dan keempat, tersedianya sarana dan prasarana. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Sejauh ini kelemahan Isna Taylor yaitu karyawan yang mendadak pulang kampung sehingga menyebabkan kurangnya tenaga kerja, apalagi pesanan yang masuk dalam jumlah besar mengakibatkan terhambatnya proses jahit menjahit busana yang akan dibuat. Yang ketiga, opportunist atau peluang. Di daerah Jalan Muhammad Yamin tidak terdapat konveksi yang menerima jahitan seragam kerja dan seragam sekolah dalam jumlah besar. Yang keempat, threat atau ancaman. Perekonomian di tengah pandemi yang tidak stabil, di mana perusahaan-perusahaan dan sekolah-sekolah yang diberhentikan untuk sementara. Struktur organisasi Isna Taylor, yang dimana Bapak Kamarudin sebagai pemilik, Salma sebagai administrasi, istri dari Bapak Kamarudin, dan proses pembagian kerjanya yaitu pengukuran yang dilakukan oleh Bapak Kamarudin sendiri, pembuatan polanya dilakukan oleh istri Bapak Kamarudin yaitu Salma, dan pengguntingan serta proses jahit atau finishing dilakukan oleh karyawan, dan yang terakhir pemasaran dilakukan oleh Bapak Kamarudin sendiri. Sistem penggajian Isna Taylor. Sistem penggajian di Isna Taylor berdasarkan berapa jumlah seragam kerja dan seragam sekolah yang dibuat karyawan. Dihitung berdasarkan per lembarnya. Harga seragam kerja per lembar tidak tentu,
Sesuai dengan modelnya, biasanya berkisaran 135.000 ke bawah. Sama dengan seragam kerja, seragam sekolah juga tidak tentu harganya, biasanya berkisaran 75.000 ke atas. Strategi pemasarannya tidak melempar atau mengirimkan hasil konveksinya ke pasar, tapi bekerja pada pesanan-pesanan perusahaan dan sekolah-sekolah yang sudah berlangganan. Kalangan yang dituju yaitu para pekerja dan anak sekolah, dikarenakan konveksi Isna Tailor hanya menyediakan dan menerima seragam kerja dan seragam sekolah. Baiklah, tiba di penghujung materi, saya akan membacakan kesimpulan hasil dari observasi saya. Rumah jahit Isna Tailor merupakan rumah jahit turun-temurun yang menjahit seragam kerja dan seragam sekolah yang telah ada sejak 1995, yang dikelola sebuah keluarga di mana karyawannya juga merupakan keluarga itu sendiri, serta sistem gajinya dihitung tiap per lembarnya seragam yang telah dibuat. Bapak Kamarudin atau dikenal sebagai pemilik Isna Tailor turun langsung dan melakukan ke beberapa bagian. Adapun strategi pemasarannya yang berlangganan pada perusahaan dan sekolah-sekolah. Adapun dokumentasi di Isna Tailor, apabila ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.